Halo guys, berjumpa lagi hari ini dengan channel saya Sayulaki. Oke bro, hari ini saya tidak mancing dan hari ini saya akan membuat video yang dimana video punyanya saya dulu dapat banyak komentar karena musiknya terlalu keras. Jadi untuk penjelasannya kurang paham, dan untuk bagi yang menyimak saya mohon maaf karena dulu background video saya itu terlalu keras. Jadi hari ini saya akan membuat video penjelasan ulang tentang peralatan mancing di pinggiran laut yang simple dan tidak ribet bagi Anda semua. Oke, ikuti terus kelanjutan videonya. Oke bro, sebelum mancing sepatutnya kita harus mempersiapkan peralatan mancing kita. Entah itu kita nanti niatan untuk mancing teknik casting atau teknik dasaran ataupun dengan teknik-teknik yang lain. Intinya seperti itu. Jadi kalau kita niatan ingin mancing teknik casting, ya kita bawa peralatan untuk mancing casting. Kalau kita niatan untuk mancing teknik dasaran, kita harus membawa peralatan mancing untuk teknik dasaran. Intinya seperti itu bro. Jadi kita mancing jangan sampai meribetkan diri kita sendiri. Kita harus mempunyai rasa kenyamanan tersendiri di saat Anda mancing nanti, seperti itu. Jadi intinya hari ini saya akan menjelaskan ulang ya tentang video yang banyak komentar video saya sebelumnya mengenai peralatan mancing pinggiran laut yang sangat simpel. Jadi seperti ini bro, kalau kita ingin mancing di pinggiran laut, yang pastinya kita harus memiliki tackle pancing yang khusus ya. Jadi tidak semena-mena kita harus membawa pancing seadanya, bukan seperti itu. Kita harus memiliki spek dari tackle pancing kita, seperti itu. Contohnya hari ini saya akan menjelaskan tentang peralatan mancing laut yang simple. Apa saja peralatannya yang simple? Jadi yang pertama, kita harus mempunyai reel yang ukurannya dominan besar ya, mulai dari ukuran 6000 sampai 10.000 seperti itu. Ini untuk teknik dasaran ya, lain untuk teknik casting. Jadi kenapa saya sarankan untuk menggunakan reel yang dominannya besar dari ukuran 6000 sampai ukuran 10.000? Karena kalau kita mancing di pinggiran laut, kita itu membutuhkan tali pancing yang sangat panjang, karena kita juga nanti akan melempar umpan yang sangat jauh, yang dimana membutuhkan tali pancing yang sangat panjang. Seperti itu untuk reel bro. Reelnya jadi dari ukuran 6000 sampai ukuran 10.000, itu bisa menampung tali pancing yang panjang. Jadi kalau Anda membawa reel yang ukurannya kecil, itu tidak akan mumpuni untuk mancing di pinggiran laut, apalagi nanti terjadi nyangkut ya di bagian karang ataupun nyangkut di tengah di sampah-sampah seperti itu, yang nyangkut hingga benang yang sangat panjang. Istilahnya itu kita mau motong itu, wah ini kalau dipotong nanti banyak kurangnya ini isi reel terhadap tali pancing saya, seperti itu. Jadi bawalah ukuran reel yang dominan besar dari ukuran 6000 sampai 10.000 agar bisa menampung tali pancing yang panjang, seperti itu bro. Dan selanjutnya untuk tali pancingnya sendiri ya,
kalau Anda memiliki budget yang banyak, istilah reel tersebut dengan tali pancing PE, karena tali pancing PE sendiri memiliki kekuatan yang lebih dari tali pancing monofilen atau senar biasa ya. Karena dengan LB yang dimiliki tali pancing itu biasanya berbagai ukuran ya, mulai dari ukuran 10 lb, 20 lb, 30 lb dan seterusnya. Namun sesuaikan dengan spek yang ada pada reel gitu. Jadi kalau Anda ingin tertampung tali PE yang banyak di reel, di situ ikutilah spek yang ada di reel tersebut. Di situ biasanya dalam reel ya ada keterangan gitu untuk line ukuran berapa mili itu sampai berapa meter, seperti itu. Pasti Anda semua sudah tahu. Kalau untuk pemula ya silakan saja dicek bagian spool di reel Anda atau biasanya di bagian rotor, seperti itu. Dan kalau budget Anda minim, gunakanlah tali biasa ya, tali senar yang biasa dipakai orang mancing. Gunakanlah hanya tali senar, tapi gunakanlah tali senar yang harganya standar tapi memiliki kekuatan tersendiri, tidak terlalu mahal. Karena kalau mancing di pinggiran laut itu rawan nyangkut karang, nyangkut sampah yang tertanam di pasir yang tidak bisa kita tarik, dan akhirnya benang kita putus. Jadi untuk mengantisipasinya, kalau budget Anda minim, gunakanlah tali pancing biasa atau sebutannya tali pancing senar ya, bukan PE gitu. Itu untuk tali pancingnya bro. Kemudian untuk joran, kalau kita ingin mancing simple dan nggak ribet, saya sarankan ya gunakanlah joran tipe antena. Kalau kita mancing di pinggiran itu biasanya minim panjang itu antara 360 ya sampai 450, dari 3 meter 60 cm sampai 4 meter 50 cm. Ukuran dominan untuk joran untuk mancing di pinggiran laut seperti itu biasanya bro. Jadi kalau Anda ingin simple ya pilihlah atau belilah joran yang tipenya tipe antena seperti itu. Tapi biasanya kalau tipe antena itu memiliki kelenturan yang berbeda dari tipe sambung ya, dari tipe sambung 2, sambung 3 seperti itu. Ya karena mengingat sendiri ya, tipe antena biasanya itu memiliki bahan yang lebih tipis ya daripada tipe sambung 2 atau sambung 3 yang memiliki panjang dari 360 sampai 450 seperti itu. Jadi untuk Anda yang ingin mancing di pinggiran laut dengan cara simple, bawalah atau belilah joran dengan tipe antena. Tapi Anda harus menerima resikonya. Dengan tipe antena biasanya itu akan memiliki kelenturan yang sangat lentur ketika dihantam ombak tali pancing Anda atau terbawa sampah seperti itu. Karena tahu sendiri tipe antena itu lebih lentur dari tipe sambung 3 ya. Kalau Anda ingin agak ribet sedikit ya bawalah tipe joran sambung 3, karena tipe joran sambung 3 itu memiliki bahan yang agak tebal ya, seperti daripada tipe antena seperti itu. Itu guys untuk jorannya ya. Jadi kalau Anda ingin simple, bawalah tipe joran antena panjang mulai dari 360 sampai 450 seperti itu. Dan kalau Anda ingin memiliki spek yang lebih kaku, bawalah tipe joran sambung 2, sambung 3 seperti itu. Dan untuk pemberatnya sendiri guys, karena hari ini penjelasan tentang mancing teknik dasaran ya, mancing di pinggiran laut,
untuk pemberatnya bawalah minimal pemberat itu 50 gram, karena kondisi mancing di pinggiran laut pastinya akan ada angin, ombak, dan arus bawah laut yang sangat kencang. Jadi bawalah minimal pemberat itu 50 gram. Kalau Anda ingin irit istilahnya, pakailah pemberat yang bukan terbuat dari timah. Anda bisa membuat dari besi atau bisa membuat dari rantai. Kalau Anda ingin hemat ya untuk masalah pemberat ini, biasanya para pemancing berpikiran ada seperti itu. Untuk hemat saya akan gunakan pemberat dari besi seperti itu. Bisa pakai rantai ataupun besi-besi bekas ya yang dipotong-potong seperti itu. Pokoknya intinya minimal pemberat itu 50 gram, bisa bawa 100 gram dan bahkan lebih seperti itu, tergantung ya dari ombak dan keadaan angin dan arus di laut tersebut seperti itu. Dan untuk mata kailnya sendiri bro, ini berhubung kita mancing di pinggiran laut, setelah kita mancing pasti mata kail kita akan berkarat. Jadi inisiatifnya kita gunakan kail pancing yang harganya murah-murah atau yang harga sedang saja, karena pasti akan berkarat seperti itu. Contohnya mata kail pancing yang biasanya itu berwadah pak-pakan ya, ada yang isi 100 seperti itu. Dan kalau untuk ukurannya mancing di pinggir laut, bawalah ukuran yang bervariasi, mulai dari ukuran nomor 2, terus ukuran nomor 5 dan nomor 8 seperti itu. Itu sudah cukup ukuran ideal. Jadi kalau di saat Anda mancing di pinggiran laut yang makan ikan kecil-kecil, gunakanlah ukuran nomor 2. Kalau yang makan ikan agak sedang ya, itu gunakanlah ukuran nomor 5. Dan kalau yang makan ikan besar itu seperti GT ya dan ikan baramundi, gunakanlah ukuran 8 seperti itu. Itu ukuran sudah ideal bagi Anda yang masih pemula ya, yang ingin mencoba mancing di pinggiran laut dengan peralatan yang simpel seperti itu. Dan peralatan yang lain ya gunting ya untuk memotong tali pancing, dan juga mungkin ada box ya, entah itu box tempat umpan yang diisi es agar umpan awet, ataupun box tempat ikan nanti kalau Anda strike jadi ikannya itu awet gak berbau seperti itu. Oke guys, cukup sekian ya penjelasan ulang mengenai peralatan mancing di pinggiran laut yang sangat simple. Tips ini dari saya guys, mudah-mudahan bermanfaat bro bagi Anda yang ingin belajar atau Anda yang masih pemula ingin mencoba mancing di pinggiran laut dengan peralatan yang simple dan tidak meribetkan Anda. Tapi pada dasarnya semua pemancing itu kalau mancing ribet, soalnya yang dibawa apa aja bro, itu peralatannya banyak yang dibawa seperti itu. Apalagi untuk konsumsi ya, pasti pemancing itu membawa konsumsi untuk menambah energi kita ya di saat kita mancing, jadi agar tidak lemah, seperti air ya, makanan ringan seperti itu. Oke, terima kasih bro sudah menonton video saya hari ini, peralatan simple ya mancing di pinggiran laut yang tidak ribet buat Anda yang masih pemula seperti itu. Semoga bermanfaat ya. Cukup sekian dari saya, Seulaki. Salam Angler Nusantara, salam Jambu.